memiliki pikiran Kristus. Pikiran kita menentukan hari ini, apakah saya hidup di dalam kedagingan atau saya hidup di dalam roh. Kalau saya banyak berpikir tentang kedagingan, tentang hal-hal yang duniawi, tentang hal-hal yang materialistis, hal-hal yang najis, maka sebenarnya saya sedang menghidupi dan hidup di dalam kedagingan. Walaupun mungkin saya belum berbuat kedagingan. Tetapi kalau kita hidup di menurut roh, kata firman Tuhan, berarti kita juga memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu hal-hal yang dari roh? Hal-hal yang dari firman Tuhan. Itu kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang ada di dalam Kristus yang kita juga harus miliki dan ditaruhkan di dalam setiap kita? Yang pertama, bicara tidak mempertahankan hak. Sekali lagi saudara, nggak salah kita punya hak yang harus kita miliki. Tetapi apakah kalau sesuatu yang harusnya memang kita punya hati untuk melepaskan, kerelaan untuk melepaskan, berani nggak kita melepaskannya? Kalau kita berani, sebenarnya kita sedang menggunakan dan membiarkan pikiran Kristus menguasai diri kita. Lalu apa lagi? Bicara kerendahan hati. Bukan rendah diri saudara, rendah hati. Lalu taat sampai mati. Inilah pikiran yang harus menjadi bagian hidup kita, yang menguasai kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau ini pikiran yang selalu ada dan kita taruh di dalam diri kita, kita bisa meresponi apapun di dalam kehidupan kita. Situasi yang gak ideal, orang yang gak ideal, keadaan-keadaan yang menekan kita, Bapak Ibu Saudara, kita bisa meresponi. Kenapa? Karena kita mulai dari sini. Kita mulai dari sebuah cara berpikir yang benar, yang berasal dari firman, seperti apa yang ada di dalam pikiran Kristus. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak terus-menerus hidup di dalam kebenaran dan firman, kita bisa terseret, Bapak Ibu Saudara. Terseret itu nggak langsung, terseret itu sedikit-sedikit. Dan di mana mulai diseretnya? Paulus bilang di dalam Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, kata kesempatan ini mengandung arti atau bahasa aslinya adalah topos. Apa itu topos? Topos adalah tempat kedudukan, atau bisa juga yang menjadi tempat dikendalikannya. Di manakah ruang kendali orang, Bapak Ibu Saudara? Di dalam pikiran. Bagaimana caranya untuk saudara dan saya senantiasa memiliki dan dikuasai oleh pikiran Kristus? Yang pertama, rela memperbaharui pikiran. Apakah yang kita responi benar? Kita akan tahu kalau kita mengalami pembaharuan pikiran terus-menerus. Artinya menggantikan pikiran yang lama kita, sehingga kita mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, menerima dan menyimpan firman, serta memperkatakannya. Saudara lihat pentingnya perkataan. Bagaimana saudara belajar untuk memperkatakan. Bukan hanya menerima firman, tapi saudara juga belajar memperkatakannya. Allah kita adalah Allah perkataan. Jadilah terang. Terang itu jadi. Jadilah cakrawala yang memisahkan yang di atas yang di bawah. Jadi, firman bekerja lewat perkataan. Kalau kita mau hidup kita bukan hanya memiliki pikiran Kristus, tapi saudara juga mengalami dan dikuasai oleh pikiran Kristus, bukan dengan kekuatan kita, tapi proses yang Alkitab ajarkan, bagaimana menaruh firman dan menggantikan yang lama. Sehingga yang tinggal di dalam kita bukan lagi pikiran lama, tetapi pikiran-pikiran firman dan kebenaran. Masuk sampai dalam ke hati. Deklarasikan dan perkatakan. Maka itu menjadi kehidupan buat setiap kita.